Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusmana dengan NIM 2008427 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2020. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa metode pembelajaran merupakan cara yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di video kali ini, saya akan menjelaskan metode pembelajaran picture and picture. Metode pembelajaran picture and picture merupakan metode pembelajaran yang menggunakan media gambar dalam kegiatan pembelajaran yang diurutkan menjadi urutan logis. Metode pembelajaran ini merupakan sebuah metode di mana guru menggunakan alat bantu berupa media gambar untuk menerangkan sebuah materi atau memfasilitasi peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Adapun langkah-langkah pengimplementasian metode pembelajaran picture and picture adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Di langkah ini, guru diharapkan menyampaikan apa yang menjadi kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Langkah kedua, guru menyajikan materi sebagai pengantar. Penyajian materi sebagai pengantar merupakan sesuatu yang sangat penting. Di sini, guru memberikan momentum permulaan pembelajaran. Langkah ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Dalam langkah ini, guru mengajak peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan. Langkah keempat, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Langkah kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Langkah keenam, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Dan langkah yang terakhir, kesimpulan atau rangkuman. Namun, di sini langkah-langkah pengimplementasian metode picture and picture dalam pembelajaran daring yang akan saya gunakan terdiri atas yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, penyampaian kompetensi yang ingin dicapai. Ketiga, penyajian materi sebagai pengantar. Keempat, menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi dan menanya alasan atau dasar pemikiran urutan gambar kegiatan tersebut. Kelima, memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Keenam, kesimpulan atau rangkuman. Dan ketujuh, kegiatan penutup. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan contoh pengimplementasian metode pembelajaran picture and picture pada pembelajaran daring sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya, yakni melalui daring. Adik-adik, apakah pada pertemuan kali ini kalian semua hadir? Seperti biasa, untuk mengecek kehadiran kalian, tulis nama dan nomor absen di kolom komentar. Atau kalian dapat mengisi link Google Form yang telah saya share melalui WA Group. Ingat,
Absensi ini hanya berlaku 1 kali 24 jam setelah video ini diupload, dan bagi yang tidak bisa mengikuti pembelajaran, kalian bisa menghubungi saya secara pribadi dan berikan alasan kalian mengapa tidak bisa mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, agar pembelajaran lebih berkah, alangkah baiknya untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Materi kegiatan ekonomi ini terdapat dalam kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan kegiatan produksi; dua, menjelaskan kegiatan distribusi; dan yang ketiga, menjelaskan kegiatan konsumsi. Nah, sebelumnya coba ada yang dapat menyebutkan contoh dari kegiatan ekonomi, atau bahkan ada siapa di sini yang pernah melakukan kegiatan ekonomi? Tulis di kolom komentar ya. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kegiatan ekonomi ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat setiap harinya. Bahkan di sekitar kita juga, tanpa kita sadari, banyak sekali kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Di sini saya mempunyai beberapa gambar tentang kegiatan ekonomi. Coba adik-adik amati gambar-gambar tersebut. Apakah perbedaan kegiatan dari ketiga gambar tersebut? Kira-kira apa yang membedakan dari masing-masing gambar tersebut? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya beri adik-adik waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut di kolom komentar. Nah, betul sekali jawaban adik-adik. Apa yang telah kalian jawab di kolom komentar. Untuk lebih jelasnya, kita amati bersama ya. Nah, di gambar ke-1 dapat kita lihat ada orang yang sedang membuat adonan roti. Nah, kira-kira dalam kegiatan ekonomi, kegiatan yang dilakukan orang tersebut termasuk kegiatan apa ya? Ada yang tahu? Kegiatan tersebut dalam kegiatan ekonomi disebut dengan kegiatan produksi. Apa sih kegiatan produksi itu? Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa, yang mana barang atau jasa yang dihasilkan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lanjut ke gambar yang kedua. Coba perhatikan kembali gambar yang kedua ini. Kita dapat lihat di gambar tersebut ada truk yang sedang mengangkut barang. Kira-kira dalam kegiatan ekonomi, kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan apa ya? Ada yang tahu? Kegiatan tersebut dalam kegiatan ekonomi disebut dengan kegiatan distribusi. Apa sih kegiatan distribusi itu? Kegiatan distribusi merupakan kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Coba adik-adik perhatikan kembali gambar yang ketiga. Dalam gambar ini kita dapat melihat bahwa ada suatu keluarga sedang menikmati suatu hidangan. Kira-kira dalam kegiatan ekonomi, kegiatan tersebut termasuk kegiatan apa ya? Ada yang tahu? Kegiatan tersebut dalam kegiatan ekonomi disebut dengan kegiatan konsumsi. Apa sih kegiatan konsumsi itu? Kegiatan konsumsi merupakan setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan suatu barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidupnya.
Nah, gambar-gambar itu semua termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Jadi, adik-adik, gambar yang telah kita saksikan tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Manusia setiap harinya melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut juga akan terus dilakukan oleh manusia karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut dinamakan sebagai kegiatan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya kegiatan ekonomi tersebut terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik adik-adik, mungkin pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah kita sama-sama pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya untuk kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi merupakan contoh dari pengimplementasian metode pembelajaran picture-in-picture dalam kegiatan pembelajaran daring. Adapun kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran picture-in-picture yaitu sebagai berikut. Kelebihan metode pembelajaran picture-in-picture. Yang pertama, materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. 2. Peserta didik lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. 3. Dapat meningkatkan daya nalar atau daya pikir peserta didik karena peserta didik diajak untuk menganalisa gambar yang ditampilkan. 4. Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik, sebab guru menanyakan alasan siswa mengurutkan gambar-gambar yang telah disediakan. Dan yang kelima, kegiatan pembelajaran menjadi lebih berkesan, sebab peserta didik dapat mengamati langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. Sementara itu, kekurangan metode pembelajaran picture-in-picture yaitu 1. Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai dengan materi pembelajaran. 2. Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi yang dimiliki peserta didik. 3. Baik guru ataupun peserta didik kurang terbiasa dalam menggunakan gambar-gambar sebagai bahan utama dalam membahas suatu materi pembelajaran. 4. Tidak tersedianya dana khusus, baik itu dari sekolah maupun pemerintah untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar yang diinginkan. Dan yang kelima, membutuhkan waktu yang relatif lama, baik itu ketika mempersiapkannya maupun dalam pelaksanaannya.